biasanya kan kalau atlet tuh memang lebih treat ya. Jadi kalau misalnya strict gitu maksudnya, kalau dia ada event tertentu untuk mau pertandingan apalagi itu pasti akan lebih strict tuh untuk pengaturan pola makannya. Cuman memang untuk cheating ini kan kadang ada ahli gizinya juga nggak kontrol sampai ke sana ya gitu. Iya, betul. Iya kan, nah, jadi memang harus ada controlling juga dari si atlet sih, karena dia yang merasakan juga performanya. Saat ini program MBG atau makan bergizi gratis dari pemerintah itu udah sangat baik, sangat oke. Dari makan bergizi gratis, ketiga kata itu aja, dari makan aja kita udah senang. Kan biasanya kita, apalagi kalau saat lapar, denger makan aja kan kita udah senang. Kemudian kedua, bergizi. Bergizi kan, wah luar biasa banget nih makanan bergizi. Kemudian yang paling menyenangkan di hati tentu itu gratis. Jadi bagaimana tidak bersyukur ya kita dapat makan bergizi gratis dari pemerintah, itu artinya kebaikan pemerintah untuk kita yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Halo teman-teman gemes dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Kartika Berliana kembali dapat menemani Anda untuk kita sama-sama akan mengobrol di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat, dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Dan hari ini temanya tidak kalah penting dalam diskusi kita ya teman-teman gemes, di mana ada pengaruh program makan bergizi gratis terhadap prestasi akademik dan olahraga anak. Wow, ini pasti penasaran sekali ya. Sejauh apa kira-kira pengaruh gizi terhadap akademis anak kita di sekolah dan juga terhadap akademis prestasi di olahraganya. Ini ada pengaruh seperti apa, tapi kita akan langsung aja ya membahasnya dan juga akan berbincang langsung dengan dua narasumber yang tentunya ahli. Ada seorang pakar gizi, yaitu selamat datang kepada Ibu Anugrah Novianti SGZM Gizi. Selamat datang Ibu. Makasih Mbak Tika, halo. Iya, dan senang sekali ya hari ini kita akan mengobrol dengan lagi-lagi pakar gizi yang pastinya akan mendapat jawaban dari segala pertanyaan kita hari ini. Dan seorang lagi adalah seorang jurnalis senior. Wow. Ini dia, selamat datang kepada seorang ibu juga tentunya ketua dari Siwo PWI Jaya alias Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia. Selamat datang kepada Ibu Noni Rering. Iya, terima kasih Mbak Tika. Halo semuanya. Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan membahas betapa pentingnya ini gizi untuk akademis anak-anak kita ya. Dan ternyata nih kalau kita sadari ya bunda-bunda gemes, ternyata akademis itu bukan hanya di pelajaran, bukan hanya di teori, tapi di olahraga juga itu merupakan suatu prestasi ya. Menjadi atlet itu juga seperti seolah ini prestasi yang juga tentunya bisa kita banggakan begitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu Anugrah ya, kita melihat ini ada korelasi sebenarnya. Gizi yang seperti apa yang seharusnya didapatkan anak untuk bisa mendukung prestasi dan juga bisa mendukung kehidupannya sehari-hari, aktivitasnya. Ya, jadi menarik ya, kalau misalnya kita bicara gizi, sebenarnya kan memang kita sudah bicara dari awal dia masa kehidupannya. Jadi dari awal dia lahir, kalau bicara soal anak kan kita mulai dari dia lahir, kita sudah berikan ASI seperti itu, terus lanjut nanti dia 6 bulan kita berikan MPASI, terus nanti dia makin tumbuh jadi anak usia sekolah, pasti kan tumbuh kembangnya ini makin bertambah ya. Jadi justru kebutuhan gizinya juga semakin meningkat gitu. Mengingat juga selain dia harus menambah di berat badan, tinggi badan, secara akademisnya di sekolah dia juga harus ditunjang nih dengan gizi yang cukup kayak gitu. Jadi pasti ada korelasinya antara prestasi di sekolah, terus pertambahan berat dan tinggi badannya itu akan sangat berkorelasi dengan apa yang dia makan. Oke, mungkin teman-teman gemes dan juga bunda gemes penasaran kan dengan Ibu Anugrah ini. Ibu Anugrah sebenarnya bukan hanya ahli atau pakar gizi, tapi juga sepertinya seorang dosen ya, karena tadi dari penjelasannya ini sangat-sangat kompleks dan luar biasa sekali. Mungkin boleh dijelaskan kegiatannya seperti apa dalam membagikan gizi? Iya, jadi saya sehari-hari profesinya sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta, terus sekitar sudah 10 tahun sebenarnya. Wow. Terus selain itu mengembangkan satu komunitas juga namanya Sahabat Gizi. Nah, di situ yang dimana biasanya kita suka sharing terkait dengan
edukasi gizi seimbang, terus apa yang harus dipenuhi dari keluarga sih gitu. Jadi gizi itu kan harus dimulai dari keluarga dulu gitu. Ah, wow, luar biasa sekali ya. Ini dari keluarga, sekarang ada dosen juga. Nah, penasaran juga dengan Ibu Noni. Ini kan jurnalis senior, rasanya teman-teman media ini semuanya udah tahu nama Ibu Noni. Begitu kan, seorang ibu juga. Begitu kegiatannya selama ini di Siwa seperti apa Bu untuk mendukung terutama gizi? Ya, saya kalau di Siwo itu, saya baru jadi ketua Siwo sejak tahun lalu ya, April 2024. Tapi sebagai wartawan saya sudah hampir 30 tahun. Nah, dan saya lebih kepada wartawan olahraga ya, sejak awal. Memang ada perpindahan juga di desk ekonomi atau desk internasional, desk yang lain. Tapi dasarnya saya basicnya itu dari olahraga. Jadi saya lebih banyak mengenal atlet-atlet nasional, kemudian ya atlet-atlet daerah juga dan ikut keseharian mereka. Jadi saya mungkin mengerti gitu bagaimana mereka menjaga gizi makanan mereka untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik gitu. Oh, luar Mungkin biasa itu ya. sekali ya. Ternyata Bu Noni ini banyak bertemu dengan atlet gemes tentunya ya, bukan atlet lemes. Nah, kalau melihat sebenarnya ini Ibu Noni sempat memperhatikan pastinya dari usia dini sampai yang juga sudah usianya matang begitu. Ada karakteristik apa sih yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang atlet? Ya biasanya itu yang utama mungkin bawaan dulu ya, bawaan awal ya, talent. Dia harus memiliki talent dan bakat ya. Bakat kemudian itu harus dibina dan juga ya gizi sangat penting ya. Artinya itu dari rumah, dari keluarga ya, gizi sudah harus dibentuk. Kemudian setelah pembentukan gizi dari keluarga nanti akan kelihatan kemudiannya bagaimana kelanjutannya si anak itu ya. Kalau memang dia berprestasi akan terlihat dalam perkembangan selanjutnya di sekolah atau di perkembangan dalam komunitas gitu. Oke, jadi awalnya itu dari bakat lalu diasah ya Di keluarga. di keluarga dulu ya, kemudian harus dari gizi. Nah, menarik sekali nih Ibu Anugrah. Ini kan kita sebagai orang tua itu juga harus peka. Ini anak berbakat atau enggak nih di olahraga. Terus gimana caranya kita juga mensupport mereka gitu loh. Ini kalau Bu Anugrah pandangannya seperti apa? Jadi orang tua yang harus seperti apa agar peka melihat anak dan juga bisa mensupport? Nah, ini sebenarnya kayak tantangan juga ya di era yang sekarang ini kan anak tuh kayak tumbuhnya tuh cepet. Terus cepetnya tuh dia kadang sudah dapat informasi dari luar lebih dulu gitu. Karena teknologi kita semakin canggih gitu ya kan. Nah, kadang juga banyak kalau dari segi makanan dulu ya. Makanan itu kan mereka udah tahu kayak makanan yang lagi viral apa sih gitu kan. Terus yang padahal kandungan gizinya itu belum tentu baik gitu loh buat dia gitu. Jadi kadang memang betul sekali pakemnya adalah di orang tua, keluarga. Karena memang gizi anak itu sangat bergantung pada apa yang orang tuanya pahami dan apa yang orang tua berikan di rumah. Sebenarnya kayak gitu. Itu dulu yang diawali gitu. Jadi kalau orang tuanya udah paham nih, oh anak saya tuh lagi masa pertumbuhan, dia harusnya makan seperti apa gitu kan, gizi seimbang yang kita tahu kan. Nah, jadi bisa dikontrolnya dari orang tua gitu. Karena memang masih bergantung sekali ya anak-anak ke orang tuanya gitu. Karena apa yang disediakan di rumah itu dari orang tuanya. Kecuali kalau kayak kita udah besar, kita udah punya keputusan sendiri, saya mau makan apa hari ini, saya mau makan yang sehat apa yang nggak sehat gitu kan. Itu kita bisa memutuskan sendiri. Tapi kalau anak-anak semua depends on parents gitu. Kalau tadi kan anaknya sudah lahir, kemudian kita melihat nih bakatnya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih dari dalam perut nih? Kita bisa nggak sih orang tua tuh aku pengen nanti anakku jadi atlet, aku harus makan ini. Benar, bisa. Benar. Termasuk apa yang dia sukai dan tidak sukai sekarang. Jadi misalnya ada satu penelitian itu di Amerika itu menyebutkan bahwa anak-anak yang dari masa kandungannya itu makan makanan sayur, ibunya saat mengandung dia makan sayur, buah lebih banyak, itu akan menghasilkan atau melahirkan anak yang juga suka sayur dan buah dibandingkan sama anak yang ibunya tuh nggak suka makan sayur dan buah, makannya sembarangan pada saat hamil gitu. Ada yang disebut namanya itu food preference, jadi preferensi makan. Jadi preferensi makan anak itu sangat ditentukan oleh ibunya dulu dari masa kandungan, terus di rumah MPASI dikasihnya apa gitu kan. Iya betul. Iya, ibu bapaknya di rumah makan sayur nggak, makan buah nggak gitu. Kalau itu nggak pernah ada di rumah, gimana anak mau terpapar gitu, gimana anak mau suka gitu. Jadi betul sekali semua sangat bergantung.
Wah, pada menarik orang tua. ya. Ternyata kalau orang tuanya picky eater, Bener. ya jangan Jangan heran. mengeluh jika anaknya juga picky Picky eater. eater. Nah, Bu Noni, kalau di lapangan nih, Ibu melihat apakah seorang atlet itu benar-benar harus dari keluarga yang mungkin dalam ekonomi terbilang mampu begitu, atau banyak juga atlet yang sebenarnya dari keluarga yang secara ekonomi lemah tapi mampu berhasil gitu. Yang selama ini Ibu temui seperti apa? Ya nggak juga seperti itu ya, ada juga yang tidak mampu tapi berhasil. Itu karena memang awalnya memang udah talenta, pertama talenta, kemudian diasah, bakat itu diasah, dan dari makanan bergizi juga yang didapat sehari-hari oleh anak itu, karena memang pada dasarnya keluarga itu kan perpanjangan tangan ya, Yes, betul. perpanjangan tangan. Nah kemudian keluarga yang membentuk sampai anak itu bisa berprestasi gitu. Jadi walaupun dia dari keluarga tidak mampu, tapi karena memang sudah punya talenta dan keluarga begitu mendukung, nah terbentuklah prestasi itu gitu. Oh, oke, lagi-lagi support dari keluarga ya, Keluarga, mau iya. dari ekonomi strata apapun begitu. Nah, untuk kegiatan di Siwo PWI ini banyak bertemu dengan orang tua yang mungkin anaknya juga atlet atau dari komunitas dari jurnalis juga. Selama ini kegiatannya untuk mendukung edukasi gizi ke orang tua yang mungkin belum mengerti gizi seimbang itu seperti apa gitu. Seperti apa, Bu? Ya mungkin kalau baiknya tuh Siwo bisa bekerja sama dengan puskesmas atau kader kesehatan untuk memberikan pengarahan kepada para orang tua bahwa begini loh gizi yang sesuai, gizi yang cocok supaya anak bisa lebih berprestasi gitu. Karena kan kalau dikatakan makanan bergizi itu bukan hanya gizi untuk kenyang ya. Kadang kita berpikir udah kenyang berarti udah bergizi, padahal kan itu bukan ya, gizi belum tentu kenyang, bukan untuk kenyang aja, karena betul. Gizi itu berarti harus kedepannya berguna buat prestasi, kemudian mungkin dapat nilai bagus di sekolah, itu tergantung juga dari makanan kita gitu. Jadi sebaiknya memang kita Siwo bisa mengadakan edukasi dengan kepada para orang tua tuh bekerja sama dengan puskesmas atau kader kesehatan untuk memberikan pengarahan kepada para orang tua gitu. Iya, jadi Siwo juga berperan aktif ya, apalagi sebagai jurnalis yang sudah memang sering melihat di lapangan apa kebutuhan dari atlet-atlet generasi mendatang juga gitu. Nah, ini menarik sekali. Tadi ada kerjasama dengan puskesmas juga, mau bekerja sama dengan kader, mungkin juga dari media sosial ya Bu Noni ya. Jadi secara ini keluarga sudah mendukung gitu. Secara pemerintah sekarang juga sangat mendukung. Betul. Kan ada program yang namanya MBG begitu. Mungkin Bu Anugrah juga sudah familiar sekali. Kalau pandangan Ibu ini gimana? Pemerintah aktif sekali loh. Iya, jadi sebenarnya saya menyambut baik apapun program pemerintah kan sudah cukup banyak untuk menanggulangi masalah gizi di Indonesia ya. Mengingat masalah gizi kita kan masih di triple burden malnutrition nih. Kita masih punya 3 beban masalah gizi. Ada anak kita yang kekurangan gizi, ada anak kita yang kelebihan gizi, ada juga yang kekurangan zat gizi mikro yang nggak tampak tuh dari luar gitu ya. Nah, jadi saya menyambut baik sebenarnya program pemerintah yang arahnya memang untuk penanggulangan masalah gizi ini gitu. Nah, pastinya dari MBG sendiri itu juga bisa sebagai wadah atau sarana edukasi. Jadi apa yang sudah diberikan di Badan Gizi Nasional lewat MBG-nya gitu, orang tua pun kan bisa lihat, oh makanan yang bagus tuh kayak gini, ya kan? Karena banyak mungkin dari orang tua di rumah nggak tahu atau edukasi gizinya memang masih kurang di masyarakat kita ya gitu. Jadi beberapa waktu kalau saya penelitian di Jakarta aja gitu ya, masih banyak keluarga yang nggak tahu, oh anak saya tuh harusnya makannya seperti ini. Tapi dia nggak suka sayur buah, terus kalau nggak suka sayur buah tuh nggak dipaksa biar mau gitu. Tapi nggak ya dengan cara yang kasar ya maksanya maksudnya gitu. Tapi ya sebenarnya ini adalah salah satu cara gitu ya, bagaimana MBG itu bisa jadi sarana edukasi gizi juga, bahwa makanan yang baik itu adalah yang disajikan dalam bentuk ya MBG itu gitu ya, ada seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu, ada sayur, ada susunya, ada buahnya gitu. Tapi susu juga nggak selalu harus ada sebenarnya gitu ya. Kalau di gizi seimbang dia masuknya ke protein gitu ya. Jadi memang kadang masih menjadi pro kontra juga kan kemarin gitu. Tapi bisa kita perbaiki gitu. Misalnya kalau di Sahabat Gizi itu kita sering buat kontennya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa mungkin dari netizen memperhatikan gitu ya menunya. Nah di situ kita bahas bahwa memang susu itu masih termasuk dalam protein, sebenarnya seperti itu.
sangat membantu ya, benar Iya, sekali, jadi dan memang betul. pengaruhnya memang signifikan ya Bu Benar. ya, pada kehadiran anak juga, Iya. GPA juga meningkat semenjak adanya MBG ini. Dan untuk Bu Noni ini kan sebenarnya sering sekali ketemu dengan orang tua dari atlet-atlet. Ada nggak sih Ibu pernah menemui hambatan bertemu dengan orang tua yang sebenarnya nggak mengerti gitu gizi tepat dan seimbang itu seperti apa? Seperti yang Ibu Noni bilang tadi, kayaknya atlet tuh butuhnya tenaga, oke makanya kenyang aja lah gitu. Ini Iya, gimana iya. Bu? Ya mungkin ada juga ya sejumlah orang tua yang kurang mengerti gizi gitu. Jadi mereka berpikir yang penting anak kenyang aja itu udah baik. Padahal seharusnya kan nggak seperti itu ya. Nah itu yang tadi saya bilang sangat penting untuk diadakan kayak edukasi gitu kepada orang tua. Mungkin dari MBG ini bagus juga ya. MBG bisa melakukan edukasi kepada para orang tua, bukan MBG maksudnya dari Badan Gizi Nasional mungkin bisa melakukan edukasi kepada para orang tua, begini loh gizi yang baik itu, atau juga memberikan pengarahan bahwa di MBG ini gizi akan terjamin gitu. Iya. Mungkin itu sangat baik buat para orang tua yang belum mengerti gitu ya. Iya. Karena kan tidak semua orang tua mengerti gitu. Ada juga orang tua yang kurang mengerti. Nah, itu mungkin peran Badan Gizi Nasional sangat diperlukan di sini gitu. Iya, setuju sekali. Dan Ibu kalau melihat ini atlet kan biasanya memiliki asrama sendiri sampai dengan gizi mereka diurusi gitu ya. Nah, kalau untuk yang usia dini apa yang sudah diterapkan gizinya oleh program-program atau sekolah-sekolah yang mereka ikuti, itu diikuti juga nggak sih sama orang tua di rumah? Nah, itulah pentingnya ya orang tua dari keluarga itu memang nomor satu ya. Dan peran orang tua yang sangat diperlukan di sini. Jadi memang yang utama adalah kerja orang tua untuk memberikan pengarahan kepada anak bahwa ini gizi yang baik, ini yang tidak baik, dan memberikan edukasi kepada anak bahwa sebaiknya harus seperti ini. Dan orang tua juga harus memberi contoh dengan misalnya menyediakan makanan-makanan bergizi seperti mungkin cemilan itu bisa berupa sayur, buah, dan atau makanan-makanan yang dikurangi gula, dikurangi garamnya gitu kan. Itu contoh awal dari keluarga kepada anak-anak gitu. Iya, Untuk harus memberikan makanan berkesinambungan bergizi, ya, ya. antara orang tua dan juga mungkin sekolah tempat atlet ini dinaungi ya. Iya. Wow, menarik sekali ya. Bu Noni penasaran deh, selama ini pernah ketemu atlet siapa atau mungkin bertemu atlet yang benar-benar idola dari Bu Noni? Iya, terima kasih Tika. Pertanyaannya bertemu atlet idola, ya kalau bertemu atlet nasional mungkin banyak ya, karena kan kita sama-sama di dalam negara sendiri kan ya, jadi gampang untuk bertemu atlet nasional. Tapi kalau bertemu atlet luar yang benar-benar memang idola, itu pernah saya bertemu David Beckham. Waktu itu saya menang dalam penulisan, kemudian diundang oleh satu produk oli untuk waktu itu David Beckham melakukan kunjungan ke Thailand. Nah, di situ saya bersama ada 3 wartawan lain juga diundang untuk bertemu David Beckham di Bangkok gitu. Jadi di situ saya benar-benar kagum ya lihat badannya yang begitu atletis. Kemudian dia juga istirahatnya juga benar-benar dijaga, makannya juga dijaga. Artinya kalau makan dijaga berarti kan sesuai gizinya juga benar ya. Yes. Udah harus sesuai dengan gizi yang memang seharusnya gitu. Nah, di situ kagum banget gitu ngelihat David Beckham gitu. Dan waktu saya bertemu itu juga kebetulan usianya juga masih belia, masih prime time bener. Jadi ya kekagumannya luar biasa gitu. Dan di lapangan sepak bola juga kan dia prestasinya luar biasa gitu buat tim ya, mulai dari Manchester United kemudian sampai pindah ke Real Madrid. Waktu itu bagus sekali gitu, sangat bisa diandalkan gitu. Wah, luar biasa ya, ini pengalaman dari Bu Noni nih ya, sampai bertemu dengan David Beckham. Dan kita memang tahu ya, ini secara postural juga sampai dengan umur matang seperti sekarang tetap terjaga. Itu tadi ya, karena asupan gizi yang benar-benar dijaga dengan disiplin dan juga kuncinya istirahat. Betul. Begitu ya. Jadi pengen Bu Noni ya ketemu juga sama David Beckham. Habis ini aku juga ikutan menulis ya, biar menang. Iya. Bu Anugrah, ini menarik sekali ya. Tadi Bu Noni sempat bilang ini ada asupan gizi yang selalu dijaga. Antara
prestasi di lapangan gitu ya, di olahraga dengan akademik pastinya kan gizinya beda gitu. Iya, betul, Seperti apa perbedaannya? Jadi biasanya memang kalau untuk atlet sendiri, karena dia kan kita sesuaikan sama apa ya, bentuk atau jenis olahraganya. Jadi kayak tingkat endurance-nya, intensitasnya kayak gitu. Jadi nanti akan berbeda tuh kalau untuk yang intensitasnya memang agak tinggi gitu ya, apa gizi yang diperlukan itu akan disesuaikan seperti itu. Nah kalau misalnya yang akademis, ini biasanya berkaitan sama fungsi kognitifnya gitu. Nah ini juga berkaitan sama tadi sebenarnya pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan gitu. Dimana angka stunting kita kan masih juga masih ada ya, walaupun tahun ini udah turun ya di 2024 itu udah turun di bawah 20% sekarang. Jadi sebenarnya kalau anak-anak stunting ini kan secara kognitifnya juga kurang. Stunting ini mungkin perlu bunda-bunda tahu juga kan, itu adalah kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi kronis. Jadi memang ada kondisi kekurangan gizi mulai dari 1000 hari pertama kehidupan tuh. Jadi kalau di 2 tahun pertama kehidupan anak, kalau misalnya dia mengalami stunting, kekurangan gizi, ini dampaknya nih jangka panjang ke perkembangan sel otaknya gitu. Jadi itu kenapa gizi itu begitu penting, bukan hanya pada saat anak udah sekolah aja, tapi bahkan sejauh sebelum itu gitu. Pada saat ibunya itu mengandung dia, itu adalah gizi yang terbaik yang harus dikejar sebenarnya. Gitu. Jadi nanti akan berlanjut lagi pada saat dia sudah sekolah. Nah, ini yang harus disupport lagi dengan gizi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya dari awal dia udah cukup gizinya bagus gitu ya, nanti secara akademisnya juga akan cemerlang tuh gitu, karena fungsi kognitifnya udah terbentuk dengan baik gitu. Iya. Nah luar biasa ya, ini ternyata memang pengaruh gizi lagi-lagi seperti yang utama sebenarnya ya dalam mendukung prestasi. Nah misal amit-amit nih karena ketidaktahuan begitu ya bunda-bunda baru saja tahu bahwa gizi sepenting itu setelah nonton podcast kita. Cara ngejarnya gimana Ibu? Ya jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat sih ya. Kalau misalnya kita masih mau dan bisa, selama anak kan masih masa pertumbuhan nih, masih masa usia sekolah gitu ya. Jadi bunda masih bisa mencukupinya nih dengan baik gitu, sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Kalau misalnya ya biasakan kalau di gizi seimbang itu kita membiasakan untuk sarapan pagi gitu ya. Jadi sarapan pagi untuk anak yang nggak biasa sarapan, ayo dibiasain. Mungkin dari bundanya bangun lebih pagi, ayahnya bangun lebih pagi, makan bareng-bareng di meja makan sarapan pagi gitu. Sarapan yang dipilih juga nggak boleh yang karbohidrat semua, atau yang ya typically orang Indonesia ya, kalau nggak ketemu nasi katanya belum makan, katanya belum sarapan gitu ya. Padahal kita bisa banyak sekali umbi-umbian kita, lokal food kita itu seperti ubi, singkong, jagung yang kayaknya udah jarang deh kita temuin di rumah-rumah gitu ya. Padahal itu bisa menjadi sumber karbohidrat utama yang sangat baik loh untuk mendukung aktivitas seharian gitu. Jadi dia akan kenapa gitu dibandingkan karbohidrat sederhana seperti sereal gitu ya. Jadi itu tuh sebenarnya lebih bagus yang dari umbi-umbian. Jadi karena dia mengandung karbohidrat kompleks. Jadi agak lebih lama dirilisnya sehingga tidak mengakibatkan gula darah kita tuh cepat naik gitu. Maka di situ dia akan lebih mensuplai energi itu akan lebih konstan gitu. Dan itu akan membantu sekali untuk mensuplai seharian gitu. Jadi nggak langsung habis di satu waktu terus lapar lagi. Itu kan yang sering kita alami ya kalau makan terlalu banyak karbo. Karbo manis gitu ya, terus di sekolah tuh kayak udah lapar lagi, ngantuk kayak gitu. Itu karena memang ada sugar spike ya di situ. Iya. Wow, menarik ya. Jadi sebenarnya isi piring itu harus porsinya tepat. Kalau bunda-bunda gemes, rasanya apalagi ya yang harus saya masak gitu. Intip aja isi piring dari MBG. Sebenarnya itu juga contoh ya bagaimana variasi makanan yang sehat untuk anak-anak kita. Nah, Bu Noni, kalau kita nih boleh tahu nggak sih atau di-spill gitu, sepanjang meliput atlet-atlet, seperti apa sih kegiatan harian mereka dari tadi, harus sarapan yang seperti apa, menu-menunya isi piring mereka seperti apa sebenarnya? Mungkin saya ada lihat perbedaan juga ya atlet nasional dan atlet di luar ya, karena saya juga pernah mengikuti pembalap F1 Ralf Schumacher dan Juan Pablo Montoya waktu itu ya. Jadi mereka itu sendiri mengurus makannya, untuk gizinya semua udah mereka urus sendiri, karena mungkin mereka udah dapat arahan sebelumnya dari ahli gizi atau yang mengurus mereka. Jadi sejak pagi bangun pukul berapa misalnya, kemudian sarapan rata-rata yang saya lihat di Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya itu ketika itu mereka membela tim Williams F1 ya. Nah itu mereka makannya hanya buah pagi itu.
Pagi itu tidak ada makan yang karbohidrat atau apa yang berat, makannya hanya buah tok. Saya lihat makan buah. Kemudian setelah itu setelah makan buah itu mereka ada olahraga sedikit, mungkin jalan atau senam, kemudian baru melakukan latihan dan setelah itu di siang hari makanannya juga seperti itu, makannya bukan makanan yang terlalu berat ya. Mereka hanya makan kayak kentang gitu. Kalau kayak daging-dagingan gitu mereka makan itu lebih banyak memang, tapi nggak ada kayak misalnya keju yang berlemak-lemak itu yang tidak ada gitu. Ada. Karena mungkin itu untuk menjaga, buat mereka itu gizi terbaik ya, karena udah dari ahli gizi mereka dapatkan, jadi itu yang mereka lakukan gitu di makannya. Kemudian dari makan siang itu berolahraga lagi. Kemudian ada beristirahat, dan dari beristirahat mereka ada makan di sore hari juga. Makan di sore hari juga seperti itu, makan buah-buahan. Buah-buahan dan saya lihat juga sereal. Mereka makan sereal, kemudian susu begitu kita. Iya susu itu udah pasti. Di pagi hari juga mereka makan buah-buahan dan minum susu gitu. Wow. Dan kemudian di sore hari kan mereka melakukan latihan ya, latihan cukup berat. Dan malam harinya makan di malam hari itu tidak terlalu malam. Makannya sekitar jam 6. Jam 6 mereka makan ya, daging juga tetap ada. Daging itu selalu ada karena itu mungkin dari ahli gizi, itu gizi yang baik di daging itu. Kemudian setelah makan malam itu jam 8 mereka udah beristirahat. Tidak ada jalan-jalan malam atau apa, nggak ada. Nah, sepertinya itu juga sama dengan atlet nasional kita. Hal-hal yang sama. Cuma kadang-kadang atlet nasional kita tuh ada bandelnya juga ya. Boleh di-spill juga kebandelannya seperti apa? Apakah jajan? Kita penasaran. Nah itu kita kan di sini kan gorengan, kayak gorengan gitu sangat favorit ya, termasuk makanan favorit. Nah atlet nasional tuh kebanyakan masih ada jajannya gorengan itu. Kemudian ada jajan baksonya gitu. Nah itu beda dengan yang saya lihat di Ralf Schumacher atau Juan Pablo Montoya. Itu kan mereka kan nggak ada mengenal jajan-jajan pinggiran. Jadi semuanya teratur rapi gitu. Nah kalau atlet nasional kita tuh masih ada jajan bakso, jajan gorengan, terus, apalagi itu yang lain-lainnya tuh pokoknya. Oke, itu mungkin. Ini fakta di lapangan nih ya, bunda-bunda gemes dan juga teman-teman gemes yang penasaran dengan kehidupan atlet kita, karena Bu Noni ini selalu meliput ya apa yang terjadi di lapangan. Walaupun memang tidak semua atlet, tapi Bu Noni akhirnya bisa melihat nggak sih secara kasat mata ya, terutama bagaimana stamina dari atlet yang di luar tadi dengan Indonesia ketika ada cheat, ada yang disiplin. Nah itu dia, atlet di luar itu kebanyakan staminanya jauh lebih baik daripada atlet di dalam negeri. Tapi ya itu maksudnya nggak semuanya seperti itu. Ada juga atlet kita yang disiplin juga. Yang saya bilang tadi itu kebanyakan yang saya lihat di lapangan di Senayan. Karena kan sebelumnya atlet kita lebih banyak melakukan pelatnas atau pelatda gitu. Mereka tinggal di hotel. Waktu itu salah satu hotel di kawasan Senayan itu tempat tinggal atlet. Untuk melakukan pemusatan latihan nasional untuk mungkin SEA Games atau Asian Games. Mereka tinggal di salah satu hotel itu di Senayan. Nah kadang-kadang mereka tuh udah dapat makan di hotel itu ya. Tapi mereka suka ke belakang, ke kantin Senayan itu untuk misalnya nyemil. Ngemil bakso atau gorengan atau apa saja yang ya itu kan pasti kandungan gizinya tidak terlalu benar ya. Karbohidratnya mungkin sangat juga, tinggi, MSG terus kadar juga. gulanya, kadar garamnya juga mungkin sangat tinggi, MSG itu kan kurang bagus ya. Nah itu yang mungkin sangat mengganggu gitu. Iya, mengganggu ya performa, dan juga pastinya ini akan mengganggu fokus, apalagi atlet selain stamina juga butuh fokus pastinya. Tapi karena mungkin saking banyaknya sumber daya alam kita dan juga saking kreatifnya dalam mengolah makanan. Ini gimana Bu, untuk kita melihat anak-anak sekarang ya, kita nggak bisa pungkiri lah, suka nyemil. Hacknya itu seperti apa tipsnya? Jadi biasanya kan kalau atlet tuh memang lebih treat ya. Jadi kalau misalnya strict gitu, maksudnya kalau dia ada event tertentu untuk mau pertandingan apalagi itu pasti akan lebih strict tuh untuk pengaturan pola makannya. Cuman memang untuk cheating ini kan kadang ada ahli gizinya juga nggak kontrol sampai ke sana ya gitu. Ya, betul. Iya kan. Nah, jadi memang harus ada controlling juga dari si atlet sih, karena dia yang merasakan juga performanya. Nah, untuk anak-anak kita ini yang memang juga menjadi tadi challenge sendiri nih buat para orang tua di rumah.
rumah mungkin lebih banyak untuk fokus kontrolnya gitu. Jadi kayak mungkin uang jajan pun diberikan juga nggak usah terlalu banyak gitu. Terus iya dibatasi. Terus mungkin bisa ditanyakan juga tadi jajan apa aja deh gitu kan. Kalau perlu diintilin tuh kalau dia jajan tuh dicari tahu dia jajan apa sih gitu kan. Karena kadang yang lewat di rumah juga kan ya makanan itu tadi tuh Bu, gorengan lagi gitu ya kan. Yang disukain anak-anak belum lagi sausnya gitu kan. Yang kita nggak tahu tuh kandungannya seperti apa. Jadi lebih aman lagi sebenarnya bunda-bunda tuh bisa olah sendiri snacknya di rumah gitu ya. Jadi dari bahan-bahan yang memang ya biasa ada di rumah, misalnya bikin pisang goreng gitu ya. Tapi kan kita bisa kombinasikan sama buah-buahan yang lain. Terus misalnya bisa bikin salad buah yang lebih sehat seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke kreativitas si ibunya juga sih yang bisa menyajikan snack di rumah. Sehingga anak-anak tuh terbiasa untuk makan di rumah aja dibanding kayak jajan di luar gitu. Paling nggak kita udah tahu deh kandungannya apa, minyak apa yang kita pakai gitu kan. Kalaupun harus digoreng ya kan. Tapi kalau bisa ya betul tadi kita kurangi deh yang asupan lemaknya gitu kan. Karena memang lemak atau minyak itu kita nggak boleh konsumsi lebih banyak ya gitu. Jadi memang kita harus batasi. Begitu juga gula dan garam gitu. Iya, ternyata memang ini harus budaya dari rumah ya. Mungkin peran tadi ibu ya itu nyemil itu karena dari rumah kebanyakan setelah makan berat nyemil gitu ya. Jadi sampai dewasa tetap melakukan ritual itu gitu. Nah, Bu Noni ini penasaran banget. Tadi ada snack-snack yang mungkin sebenarnya sehat sih. Dan sering juga kita melihat atlet itu kadang untuk menambah tenaga sebenarnya makan pisang aja bisa kan? Atau kalau Bu Noni sendiri melihat di lapangan seperti apa? Makanan-makanan yang sebenarnya nyemil sehat itu bisa? Nyemil sehat itu menurut saya sebagai seorang ibu ya. Sejak kecil saya maksudnya sejak anak saya masih kecil juga sudah saya biasakan. Nyemil sehat itu paling sehat memang hanya buah. Itu adalah cemilan paling sehat buat anak ya. Atau bisalah ngemil juga tapi sesuatu yang kurang karbohidratnya gitu. Nah mungkin juga kalau bakso itu saya rasa kurang begitu sehat ya karena campurannya kita bisa tahu sendiri gitu. Kemudian apa namanya ya udah itulah yang paling sehat tuh mungkin cuman buah menurut saya. Pisang atau apel gitu ya. Kacang-kacangan itu juga bisa ya. Tapi kacang-kacangan juga saya rasa nggak boleh terlalu banyak. Pisang, apel itu mungkin yang paling sehat dari semuanya ya itu. Jangan duren. Iya ya, mengerikan kalau yang itu ya. Ibu ini selama mengedukasi begitu ya sebagai seorang dosen, menemui hambatan apa aja sih di lapangan yang akhirnya ibu berpikir, waduh ini agak banyak nih PR-nya dalam mengedukasi gizi kepada masyarakat. Apalagi kalau ibu kan dosen pastinya umur-umur yang sedang belajarnya gitu ya, belum menikah juga. Ini seperti apa Bu? Banyak mahasiswa saya tuh kan mahasiswa gizi sebenarnya secara pengetahuan dia sudah tahu apa yang harus dia makankan, tapi banyak juga mahasiswa saya sendiri pelakunya gitu ya. Kebayang nggak nih calon-calon ahli gizi nih gitu ya kan, juga masih banyak yang cheating ya, jajan di kantin, beli apa tuh gitu kan, seblak yang dibeli berarti ya akar masalah kan. Jadi emang ya itulah tantangannya. Jadi memang kan sesuai sama teori dan hasil penelitian juga pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku kan. Ada orang yang memang cukup dari pengetahuan tapi perilaku ya masih gitu-gitu aja gitu ya kan. Jadi memang tergantung pada apa yang dia ingin lakukan sih gitu. Misalnya motivasinya apa sih untuk dia berubah, changing behavior ya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau kita nih usia saya mungkin ya, jadi kayak kita udah arahnya saya mau hidup lebih lama untuk anak saya ke depan gitu ya, saya harus berubah nih gitu ya, saya harus merubah pola makan saya, gaya hidup saya gitu kan. Jadi kita akan lebih baik di situ. Jadi harus ada nemuin motivasi dulu sih, itu yang akan merubah perilaku kita gitu ke depannya. Karena dari pengetahuan aja sebenarnya nggak cukup gitu. Iya betul ya. Nah ini ada hubungan lebih lanjut nggak antara tadi kan kita melihat mahasiswa ini gizi gitu ya, mereka mengejar prestasi akademik. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya
akademik itu secara prestasi bisa dinaikkan ya, ditambah ketika ada tunjangan aktivitas fisik. Betul, alias olahraga. Itu Hmm. ada nggak hubungannya, Bu? Iya benar. Jadi kalau kita berolahraga itu kan sebenarnya bisa mempengaruhi nanti ke fungsi sistem saraf pusat. Jadi ke otak kita gitu. Jadi kadang kan kita juga merasa kayak lebih segar gitu ya kalau habis olahraga gitu. Nah, itu juga yang dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak tuh paling suka mata pelajaran apa sih kalau di sekolah? Olahraga Iya. kan. Kalau olahraga tuh kayak happy banget kan, dia Yes. bisa lari sana lari Gerak. sini gitu. Karena memang itu juga dia bisa menghasilkan semacam senyawa dopamin ya di situ, kayak kesenangan gitu. Jadi dia di situ juga merasa bahwa senang juga ya gitu ya. Nah, di situ dia bisa meningkatkan nanti ke fungsi kognitifnya juga. Jadi kayak ada pandangan yang lebih luas gitu loh di secara kalau misalnya dia belajar aja di kelas kan dia bete ya lama-lama ya. Jadi ada batas waktunya gitu. Tapi kalau dengan berolahraga dia menemukan suasana hati yang berbeda nih gitu. Nah, Yes. itu yang bisa meningkatkan fungsi kognitifnya. Iya, dalam kata lain selain belajar, makan yang Benar. bergizi juga berolahraga Benar. ya bunda-bunda ya. Ini sampai ke bundanya jangan hanya Iya, sampai benar, anaknya benar, aja. benar. Bu Noni, ini ketika kita melakukan aktivitas fisik tadi ada dopamin yang keluar. Nah, karakter dari atlet-atlet yang pernah Ibu temui secara personality, apakah mereka pribadi yang seperti apa begitu? Boleh diceritakan nggak? Rata-rata atlet kita aja ya, atlet nasional ya, rata-rata saya lihat itu memang mereka itu dipacu untuk menjadi atlet. Ada juga yang bukan dari bakat, tapi mereka memang dipacu sehingga kelihatannya ada keterpaksaan. Tapi ada juga yang talent ya, yang memang Keinginan bakat. sendiri ya. Jadi ada apa namanya variatif gitu. Nah, di sini saya lihat peran orang tua yang sangat penting ya untuk memacu anak Ya. untuk hal itu ya. Dalam hal ini mungkin orang tua harus lebih memberikan contoh yang baik untuk persoalan gizi ini. Kan sekarang ini pemerintah menggalakkan makan bergizi gratis itu Yes. MBG gitu kan. Nah, mungkin orang tua bisa lebih mendekatkan anak, memberikan contoh kepada anak bahwa Ya. makan bergizi gratis itu sangat penting buat kamu. Mungkin sebagian ada yang bilang belum tentu itu bagus, enggak, mungkin itu cuma proyek untuk menguntungkan pemerintah. Tapi sebenarnya enggak. Saya merasa bahwa makan bergizi gratis itu juga sangat baik. Satu, kedengarannya kan udah gratis. Gratis aja udah baik, tapi memang semua yang gratis belum tentu baik. Nah, itu jadi peran orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak bahwa saya senang, misalnya ibu senang kamu bisa makan di sekolah gratis, itu bagus sekali, itu baik sekali. Kamu harus nikmati itu dan lebih bersyukur kepada Tuhan karena kamu mendapat makan bergizi gratis. Jadi orang tua juga harus memberikan pandangan kepada anak bahwa itu adalah kebaikan pemerintah untuk memberikan makan bergizi gratis buat kamu gitu. Memberikan contoh yang baik kepada anak sejak dari rumah dan mungkin ikut memuji anak bahwa kalau kamu menikmati makan bergizi gratis itu dengan sebaik-baiknya, kamu bisa pulang dengan rasa syukur dan mungkin bisa meningkatkan prestasi kamu di sekolah gitu. Iya betul sekali ya Bu Noni, percaya dan juga setuju sekali nih karena memang ya MBG ini bukan hanya sekedar bantuan, kita berharap ini menjadi lifestyle atau gaya hidup ya Bu ya. Bu Noni mungkin ada closing statement nggak untuk bunda-bunda gemes dan juga anak-anak gemes di rumah? Ya mungkin bunda-bunda gemes dan teman-teman gemes di rumah harus tahu bahwa saat ini program MBG atau makan bergizi gratis dari pemerintah itu udah sangat baik, sangat oke. Dari makan bergizi gratis, ketiga kata itu aja, dari makan aja kita udah senang. Kan biasanya kita, apalagi kalau saat lapar, denger makan aja kan kita udah senang. Kemudian kedua bergizi. Bergizi kan wah luar biasa banget nih makanan bergizi. Kemudian yang paling menyenangkan di hati tentu itu gratis. Jadi bagaimana tidak bersyukur ya kita dapat makan bergizi gratis dari pemerintah, itu artinya kebaikan pemerintah untuk kita yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin buat ibu-ibu, bunda-bunda di rumah.
Iya, makannya udah baik, bergizinya sangat baik, gratisnya apalagi baik sekali. Luar biasa. Terima kasih Bu Noni, closing statement yang sangat keren sekali buat bunda-bunda gemes. Untuk Ibu Anugrah mungkin ada tips atau hack nggak untuk disampaikan ke bunda-bunda gemes ya, bagaimana caranya mendukung prestasi akademik dan juga non-akademik anak-anak melalui gizi? Silakan Ibu. Ya, pastinya program pemerintah MBG ini sudah cukup baik ya bunda-bunda semua. Jadi kita bisa support dan dukung lebih baik lagi di rumah dengan menyediakan juga menu yang sama, menu yang bergizi seimbang, sambil kita mengedukasi anak-anak kita untuk makan makanan tuh yang sesuai dengan gizi seimbang, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Selamat berkreasi di rumah Bunda. Wujudkan atau ciptakan menu-menu kreativitas dari Bunda semua yang pastinya sehat untuk anak-anak kita. Wow, luar biasa. Jangan lelah untuk kreatif. Betul. Ya. Terima kasih Ibu Anugrah, Ibu Ya. Noni atas waktunya, luar biasa Ya, Mbak sekali. Dan itu tadi ya teman-teman gemes dan juga Bunda gemes, bagaimana podcast ini mengedukasi kita semua bahwa makan bergizi itu sangat penting sekali kaitannya dengan mendukung prestasi akademis anak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan jangan lupa untuk bunda-bunda gemes jangan menjadi bunda yang lelah ya, jangan jadi bunda yang lemas, jadi bunda yang gemes aja begitu ya, untuk memberikan anak gizi yang tepat dan juga seimbang. Karena kita percaya generasi yang sehat dimulai dari gizi yang tepat. Akhir kata saya Kartika Berliana pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat yang didukung oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bu Noni, Bu Anugrah, kita ajak ya teman-teman gemes untuk saksikan podcast Gemes.